Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 yang bersekolah di MA Al-Fakihiyah. Kembali lagi dengan Pak Restu yang mengajar Bahasa Indonesia. Kali ini pembelajarannya dilakukan dengan daring. Langsung saja ke materi pembahasan. Karena sudah lama liburan, kita belajar kembali. Oke, ke pembahasan yang pertama itu ada merangkum isi diskusi atau seminar. Nah, dalam merangkum isi diskusi atau seminar itu ada tiga topik. Ada tiga topik. Yang pertama itu ada pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi. Pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi itu yang pertama itu ada moderator, ada juga peserta, kemudian penyaji, dan yang terakhir itu adalah notulis. Dan yang kedua ada juga teknik merangkum diskusi. Untuk merangkum diskusi itu nanti akan Pak Restu bahas di slide-slide selanjutnya. Dan yang ketiga itu adalah membuat laporan bentuk rangkuman isi diskusi. Langsung ke slide selanjutnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi. Yang pertama itu adalah pemandu diskusi atau moderator. Nah, tugas seorang pemandu diskusi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, biasanya pemandu diskusi atau moderator itu bertugas untuk memimpin jalannya diskusi atau kegiatan yang sedang berlangsung, misalnya presentasi di kelas. Nah, itu biasanya dipimpin oleh pemandu diskusi atau yang disebut dengan moderator. Kemudian masih di pemandu diskusi, yang tugasnya itu menyiapkan segala sesuatu diperlukan dalam diskusi. Nah, itu adalah tugasnya. Kemudian membuka diskusi dengan uraian pendek atau singkat. Yang selanjutnya mengatur jalannya diskusi, kemudian membuat rangkuman dalam diskusi, dan terakhir itu menutup diskusi. Nah, itu adalah tugas sebagai seorang pemandu diskusi. Yang kedua adalah peserta diskusi. Nah, tugas dan tanggung jawab peserta diskusi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari makalah yang akan disusun. Nah, ketika kita berdiskusi biasanya ada materi yang akan dibahas atau makalah yang akan didiskusikan ketika di kelas. Nah, itu adalah tugas sebagai seorang peserta diskusi, yaitu mempelajari makalah yang akan disusun. Yang kedua, mengikuti jalannya diskusi dengan tertib dan cermat. Yang ketiga, menghilangkan sikap emosional dan prasangka buruk terhadap penyaji. Dan yang terakhir itu yang keempat, menyampaikan tanggapan, saran, dan pertanyaan kepada pemakalah atau penyaji melalui moderator dengan singkat dan jelas, dengan perkataan yang tidak berbelit-belit. Oke, ketiga atau yang C itu adalah penyaji atau pemakalah atau yang disebut juga penulis. Nah, ternyata penulis juga mempunyai tugas atau pemakalah. Nah, tugas seorang penyaji atau penulis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membuat dan menyusun makalah yang berlandaskan referensi. Yang kedua, menyajikan makalah dalam diskusi dengan jelas dan sistematis. Yang ketiga, menjawab dan menanggapi pertanyaan, sanggahan, atau saran peserta diskusi dengan objektif dan disertai dengan contoh-contoh, fakta, dan alasan-alasan yang logis. Dan yang terakhir adalah tugasnya seorang notulis. Notulis itu adalah seorang yang mencatat biasanya. Nah, jadi udah paham ya, tugasnya itu adalah yang pertama mencatat jalannya diskusi dari awal hingga akhir. Yang kedua membuat laporan tentang hasil diskusi, dan yang terakhir yang ketiga itu membuat laporan berupa rangkuman hasil diskusi itu sendiri. Oke, ke slide berikutnya. Ada juga teknik merangkum isi diskusi. Dalam merangkum isi diskusi itu ternyata ada beberapa teknik. Yang pertama itu yang A adalah berkonsentrasilah kepada isi pembicaraan. Jadi ketika kita ingin merangkum isi diskusi, kita itu harus mempunyai konsentrasi yang kuat terhadap apa yang dibicarakan mengenai diskusi yang sedang didiskusikan tersebut. Yang kedua adalah mendengarkan pembicaraan dengan seksama. Nah, ini hampir sama dengan konsentrasi.
Jadi, kita itu harus mendengarkan pembicaraan dengan teliti atau seksama. Dan yang ketiga itu mencatat isi pembicaraannya. Kemudian setelah dicatat, dituliskan juga pokok-pokok isi pembicaraan tersebut. Dan yang terakhir itu adalah disusun menjadi garis besar isi diskusi. Oke, ke slide selanjutnya. Nah, di sini Pak Restu juga akan membahas mengenai membuat laporan bentuk rangkuman isi diskusi. Ketika kita mau membuat laporan yang bentuknya itu adalah rangkuman dari suatu pembicaraan di kelas atau diskusi atau presentasi, nah ketika merangkum itu ada beberapa cara. Yang pertama itu secara umumnya, Pak Restu akan menjelaskan secara umumnya. Nah, catatlah garis besar inti dari diskusi. Nah, jadi kita itu harus mencatat dulu garis besarnya apa. Nah, catat semua informasi dari narasumber. Jadi narasumber itu adalah orang yang mengetahui segala sesuatunya. Nah, itu disebut dengan narasumber. Kemudian dari hasil catatanmu, buatlah garis besar isinya. Kemudian kembangkan menjadi bentuk rangkuman dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami seperti itu. Oke, sekian pembahasan bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kekurangan dari pembahasan Pak Restu. Untuk tugasnya yaitu menuliskan kembali hasil perkuliahan dalam presentasi PowerPoint ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.